Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bimbingan, namun kali ini khusus akan membimbing agar Bapak Ibu bisa sehat, kemudian tubuhnya bisa prima, sehingga nanti pada saat pelaksanaan ibadah umrohnya Bapak Ibu bisa menjalankan semua yang sudah menjadi rencana Bapak Ibu, bisa sukses mendulang pahala di tanah suci. Itu ya. Jadi kali ini Abah akan memberikan kurang lebih sekitar ada 11 tips agar tubuh tetap prima, tetap sehat. Langsung saja saya akan bacakan Bapak Ibu. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu pada saat akan tidur diusahakan jangan sampai lewat jam 11 malam. Sebab apa? Menurut penelitian, antara jam 11 malam sampai jam 1 malam itu ada beberapa organ tubuh yang memang butuh istirahat. Organ tubuh yang mana organ tubuh itu sedang bekerja, istirahat, kemudian mengeluarkan racun-racun dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya tips ini berarti Bapak Ibu dipersilakan umpama tidur jam 10, umpama lewat-lewat dikit jam setengah 11 umpamanya, diusahakan jangan sampai Bapak Ibu malah kurang tidur atau banyak begadang. Coba deh perhatikan Bapak Ibu, orang yang kurang tidur nanti lama-kelamaan orangnya itu insya Allah gampang sakit. Tubuhnya itu kurang bagus. Maksudnya kurang bagus tuh, kesehatannya itu akan terganggu insya Allah. Diusahakan tidurnya jangan sampai lewat jam 11 malam. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya akan urutkan. Pada saat Bapak Ibu ada niatan umpama ingin tidur jam 10 malam. Ini umpamanya. Ini yang nomor 2, berarti Bapak Ibu tipsnya itu adalah silahkan Bapak Ibu membuat ramuan herbal. Ini sudah saya praktekkan, ternyata khasiatnya cukup baik. Perlu disiapkan yang pertama kunyit, kurang lebih sebesar 2 jempol. Kemudian jahe, sejempol. Kemudian lengkoas, kurang lebih sejempol. Kemudian serai. Nah, masing-masing silahkan ramuan herbal tersebut digeprek saja supaya mudah. Digeprek, kemudian direbus. Direbus kurang lebih dengan air. Kalau saya biasanya airnya gelasnya segini. Nah, ini, Nah, jadi kalau untuk merebusnya itu kurang lebih sekitar 3 gelas ini. Mungkin sekitar 400 cc. 400 cc. Nah, 1 gelas isinya kurang lebih 400 cc. Diusahakan nanti bagaimana caranya supaya menjadi kurang lebih 1 gelas. Itu intinya. Direbus. Pakai api yang sedang. Jangan besar-besar apinya. Nah, kemudian dinginkan. Kemudian nanti setelah hangat-hangat kuku, tambahkan lemon, kemudian tambahkan madu. Bisa 1 sendok, bisa 2 sendok. Kemudian kalau sudah bisa diminum, maksudnya hangat-hangatnya sedang, silahkan diminum setengah jam sebelum tidur. Dicoba dulu Bapak Ibu, lakukan sekali. Perhatikan, kalau memang sekiranya cocok, ada manfaatnya, nah, silahkan dilakukan. Jadi tidak harus. Nah, ini sudah saya lakukan dan sampai saat ini saya sendiri masih melakukan. Dan ternyata Bapak Ibu yang tadinya kolesterolnya tinggi, alhamdulillah, jadi turun. Kolesterol, kemudian asam urat, bahkan buang airnya itu mudah. Yang saya rasakan seperti itu. Silahkan dirutinkan dari sekarang. Kan kita niatnya menjaga kesehatan. Nah, kemudian yang ketiga,
pada saat Bapak Ibu bangun dari tidur, ya, diusahakan minum air putih. Jadi jangan ke toilet terlebih dahulu, diusahakan minum air putih. Bangun tidur, ambil gelas, hanya saja diusahakan sebelum tidur itu sudah menyiapkan air kurang lebih sekitar segini. Nanti pada saat bangun tidur ingin melaksanakan sholat subuh, minum dulu ini, ya, sebelum ke toilet. Untuk apa gunanya? Gunanya insya Allah nanti, ya, ginjalnya akan bersih, ya, racun-racun akan keluar lewat air seni. Bahkan nanti buang air besarnya juga lancar, tuh ya. Kemudian yang keempat, ya, di sini saya nasihat, setelah Bapak Ibu melaksanakan sholat subuh, silahkan memperbanyak zikir, ya, bacaan-bacaan zikir yang memang, ya, syukur-syukur bisa rutin yang pahalanya besar. Tempo hari kan Abah sudah buatkan, ya, dibuatkan videonya, bahkan bagi Bapak Ibu rombongan Abah itu kan sudah dibagikan buku panduannya supaya bisa dihafalkan dan dipraktekkan. Karena di buku panduan itu kan Abah jelaskan pahalanya, hadisnya semuanya, ya. Nah, pada saat setelah zikir pagi, ya, kalau masih ada waktu silahkan membaca Al-Quran. Nah, setelah itu silahkan Bapak Ibu, ya, yang kelima yaitu usahakan olahraga, ya. Dengan cara bagaimana? Kalau sudah sepuh cukuplah jalan kaki pelan-pelan, ya. Kemudian gerak-gerakan tubuhnya. Jangan tidur lagi, tuh ya. Diusahakan jangan tidur. Kan ada orang tuh habis sholat subuh malah tidur, itu jangan. Kemudian yang keenam, ya, silahkan Bapak Ibu nanti sekitar jam 11 siang, kalau Jakarta itu kalau menjelang duhur itu kan, kalau duhurnya insya Allah kalau Jakarta saat ini jam 12 siang. Nah, ada di dalam hadis itu dijelaskan, tidur siang itu akan menjadi obat. Nah, dengan catatan tadi tidurnya diperkirakan menjelang adzan duhur, udah harus bangun. Berarti silahkan istirahat tidur siang, jangan lama-lama. Umpama tidur jam 11 siang, kemudian menjelang adzan zuhur silahkan sudah bangun, ya kurang lebih ya hampir 1 jam lah umpama, atau setengah jam, cukup. Nah, itu dalam hadis dijelaskan bisa menjadi obat buat tubuh kita, ya. Kemudian yang ketujuh, ya, ini tips yang sampai sekarang Abah lakukan, ya, diusahakan kalau pagi hari sebelum sarapan yang lain, kalau Abah itu biasanya merutinkan yang namanya jus apel sama wortel, ya. Apelnya 1 bundar, 1 buah, wortelnya 2. Silahkan di jus, syukur-syukur minumnya sama ampasnya. Nah, karena apa? Tubuh kita kan butuh serat. Terlebih kalau orang yang memiliki penyakit asam urat, kalau makan sayuran hijau-hijau kan nanti kumat. Sedangkan kita butuh serat. Nah, dengan cara jus itu Bapak Ibu, ya, apel dan wortel itu, ya, manfaatnya luar biasa, ya. Bisa nanti Bapak Ibu lihat di Google apa manfaatnya apel, wortel, ya. Jadi Abah sini singkat saja, silahkan jus apa tadi, apel, wortel tiap pagi, ya. Nanti jadinya 1 gelas yang besar ukuran 400 mili. Nah, 400 cc apa 400 mili. Nah, nanti sore, ya, sekitar jam 5-an sore setelah sholat asar, silahkan lakukan itu juga. Jadi pagi sore minumnya, ya. Berarti 1 hari itu membutuhkan 2 apel. Kemudian 4 potong atau 4 buah wortel. Itu diusahakan, dirutinkan. Nanti perhatikan setelah seminggu. Insya Allah nanti kerasanya setelah 1 mingguan. Ya, buang airnya lancar, pokoknya beda, insya Allah seperti itu. Nah, kemudian, ya, di sela-sela Bapak Ibu tiap paginya rutin minum jus apel dan jus wortel, sesekali silahkan, ya,
berusaha bisa minum jus seledri sesekali saja. Memang untuk jus seledri ini tidak semua orang bisa minumnya. Ya, dalam keluarga saya itu ada yang nggak kuat katanya baunya. Kalau Abah sih ya biasa-biasa saja, mungkin karena sudah terbiasa. Nah, itu kemanfaatannya Bapak Ibu ya, akan melancarkan peredaran darah. Ya, jadi akan membuka saluran-saluran yang ada di tubuh kita. Ya, sesekali saja. Ya, kurang lebih bikinlah umpamanya ya 1 gelas ya, seperti itu. Kemudian yang ke-8, pada saat Bapak Ibu makan, diusahakan jangan sampai terlalu kenyang. Ya, biasa-biasa saja, jangan sampai sek makannya. Karena saking enaknya makannya kayak bagaimana. Tuh ya. Nah, kemudian pada saat makan silahkan pilih-pilih. Ya, jangan terlalu makan yang banyak mengandung kolesterol umpamanya. Ya, makannya umpamanya ya yang kira-kira yang sehat lah. Ya, diusahakan seperti itu, pilih-pilih. Kemudian yang ke-9, silahkan mulai dari sekarang kurangi yang namanya makanan manis-manis yang banyak mengandung gula. Kemudian ya, jauhi yang namanya makanan yang digoreng. Itu kan gorengan-gorengan tuh kan, terlebih kalau misalnya ada yang jual bakwan, umpama apalah itu kan menggiurkan. Dari sekarang cobalah ya, dijauhi, dikurangi. Terus bagaimana cara masaknya? Nah, kalau saya biasanya di rumah itu, kalau umpamanya beli tahu Bandung, caranya dikukus. Ya. Dijauhilah, intinya bagaimana caranya dalam penyajian atau masaknya juga, jangan sampai selalu apa-apa digoreng. Itu ya. Kemudian, ya, dikurangi makanan yang banyak mengandung tepung. Kemudian, ya, dari mulai sekarang coba, ya, dikurangi atau jauhi makanan-makanan yang mengandung pengawet. Banyak kan yang namanya minuman-minuman, kemudian makanan yang, ya intinya jauhilah. Ya. Kemudian juga yang dikurangi minuman yang dingin-dingin. Tuh ya. Pertanyaannya umpamanya, bagaimana dengan bapak-bapak itu kalau suka ngopi, kalau pagi, sore umpamanya? Saya menyarankan yang hobi atau suka minum kopi, diusahakan jangan beli kopi yang sasetan. Ya, saya kasih tipsnya nih ya. Silahkan cari di daerah Bapak yang jual kopi, betul-betul buah kopi. Kalau saya kan punya langganan tuh yang namanya penjual kopinya itu biasanya banyak, dia itu pilihan kopi. Ada kopi Robusta, kopi luwak, kopi Arabica. Nah, tempo hari kebetulan saya belum lama itu beli kopi, kalau saya cocoknya Robusta. Ya, kopi Robusta sama kopi luwak. Ya, harganya yang Robusta itu kalau di sini di Jakarta sekilo itu 80.000. Kalau yang luwak 120.000. Cara bikinnya, ya, kalau kita mau bikin kopi, Bapak Ibu, 1 gelas itu, ya, 1 gelas yang 200 ml itu silahkan 1 sendok. Nah, kemudian kasih tuangkan air panas mendidih. Diamkan dulu, ya, sebentar. Kalau umpamanya tidak ingin terlalu pahit, silahkan pakai madu. Kalau Abah biasanya memang ya senangnya yang pahit, jadi asli. Jadi sesekali pakai madu, ya terkadang seperti itu. Tapi madunya yang asli, ya itu akan menambah semangat, akan menambah vitalitas kalau dikasih madu, ya insya Allah seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ke-10 Bapak Ibu, ya. Diusahakan makan terakhir itu jangan sampai lewat jam 6 sore. Jadi syukur-syukur jam 5 sore itu sudah makan yang terakhir. Abah bagaimana kalau jam 8 setelah Isya lapar? Lebih baik minum air putih saja. Memang awal-awalnya, ini khususnya di kota-kota besar itu kan biasanya ya orang tidur itu kan tengah malam rata-rata. Kalau di kampung-kampung kan setelah Isya biasanya jam 9 sudah pada istirahat. Nah, diusahakan dicobalah minum air putih. Nanti terbiasa, insya Allah. Dan yang terakhir, yang ke-11, ya, pada saat Bapak Ibu menjelang keberangkatan ini, ya, Abah berpesan, ya, silahkan merutinkan sholat malam, rutinkan sholat tahajud, rutinkan sholat hajatnya, dan doa di sepertiga malam yang akhir.
bangun jam 4, sholat tahajud, sholat hajat, doa minta kepada Allah. Karena apa Bapak Ibu? Ini merupakan cita-cita yang mulia. Kita akan melaksanakan umroh ini ya, mendatangi panggilan Allah. Kenapa saya katakan memperbanyak doa Bapak Ibu? Ya, karena yang namanya ibadah umroh itu bukan sehari 2 hari. Bahkan sedikit saya cerita, ya saya kebetulan kan saya punya sahabat itu jadi mutawib di Mekah. Pak, saya nanya, Pak, pada saat tugas ini pernah enggak misalnya ada kejadian apa gitu? Oh ada Pak, banyak kejadian-kejadiannya. Nah, belum lama ini, ya beliau ini kan membimbing para jamaahnya, kebetulan dari Indonesia ke Madinah. Baru sampai Madinah Bapak Ibu, ya, belum ibadah yang lain-lainnya belum. Ternyata sakit kemudian meninggal. Berarti kan belum terlaksana yang namanya ibadah umrohnya. Nah dari situ, ya, karena yang namanya ibadah umroh ini ibadah yang luar biasa. Harta kita keluar, waktunya juga cukup panjang, melelahkan. Perjalanan dari sini Bapak Ibu ya, dari Jakarta saja, ya, menuju ke Jeddah itu kurang lebih 9 jam sampai 10 jam. Melelahkan. Belum lagi nanti kalau misalnya berkunjung ke Madinah. Dari Jeddah ke Madinah dulu. Nambah lagi waktunya kurang lebih 4 jam. Sangat-sangat melelahkan. Nah dari situ selain fisik yang prima, yang sehat, diusahakan memperbanyak doa kepada Allah. Ya sekitar jam 4 malam, jam 4 pagi maksudnya silahkan bangun. Ya, sholat, tahajud, sholat. Tadi apa? Sholat hajatnya rutinkan. Dan silahkan memperbanyak doa kepada Allah. Ya, Abah sudah buatkan yang namanya doa Nabi Adam. Silahkan Bapak Ibu yang sudah memiliki bukunya, tempo hari itu kan ada jamaah-jamaah umroh yang akan bareng dengan Abah. Pada saat Abah memberikan pemantapan itu sudah dibagi buku panduan yang di dalamnya itu ada tuntunan sholat-sholat sunnah, zikir-zikir yang pahalanya besar, kemudian doa-doa. Ya, silahkan diamalkan. Ya, terutama tadi ya kemarin itu kan saya buatkan video mengenai amalan ya. Amalan apa? Amalan doa Nabi Adam. Karena pahalanya pol Bapak Ibu. Ya. Doa-doanya dikabulkan. Kemudian diampuni dosa-dosanya bagi yang membaca itu. Kemudian ya, dihilangkan dari kesusahan besar dan susah yang kecil. Nah, kemudian juga apabila dia pengusaha atau pedagang, Allah akan memberikan keuntungan dan dimudahkan usahanya. Allah akan berada di belakangnya dalam artian akan membantu usaha Bapak Ibu supaya mudah lancar. Ya. Kemudian yang terakhir, orang yang biasa merutinkan doa Nabi Adam, Allah akan memberikan kemudahan dalam urusan dunianya. Walaupun dia tidak berdoa minta, Allah akan cukupi. Ya, silahkan, jangan lupa ya, untuk memperbanyak doa di sepertiga malam yang akhir, itu ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ya nasihat singkat ini bisa bermanfaat ya, khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh dalam beberapa hari ke depan. Masih ada waktu, silahkan gunakan kesempatan ini untuk menjaga kesehatan ya, terutama tadi sebagaimana hari-hari Bapak Ibu silahkan dilakukan. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu, Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.